Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,90% ke angka 5.979. Jadi saat ini IHSG telah turun di bawah angka 6.000. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang saat ini masih turun tetapi terlihat adanya akumulasi. Jadi ini merupakan kesempatan untuk kita mendapatkan di harga lebih murah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya mulai membahas tentang saham hari ini, saya akan coba membahas terlebih dahulu tentang pergerakan IHSG hari ini. Kita tahu hari ini IHSG telah turun di bawah angka 6.000 dan turun mendekati 1%. Dan 2 hari terakhir ini IHSG sudah mulai turun. Dan bisa kita lihat bahwa IHSG terlihat masih gagal naik di atas angka 6.200. Padahal selama awal Desember IHSG pergerakannya sangat bagus, masih terus bergerak naik, masih banyak optimisme bahwa IHSG akan terus naik sampai Januari. Tapi 2 hari terakhir jika kita lihat IHSG sudah mulai melemah. Dan mungkin semua tahu apa alasannya. Alasannya karena memang banyak yang takut tahun depan atau Januari awal Jakarta akan diberlakukan kembali PSBB ketat. Karena memang saat ini kasus COVID-19 sudah mulai meningkat kembali. Dan alasan kedua saat ini mutasi dari COVID-19 yang membuat banyak investor takut bahwa vaksin yang ada saat ini tidak mempan dengan COVID yang mutasi ini. Ini merupakan sentimen negatif yang membuat banyak investor atau trader takut dengan penurunan dari IHSG, sehingga banyak yang melakukan take profit atau keluar dari bursa saham saat ini. Apalagi saat ini akhir tahun 2020, jadi sekalian take profit dulu, amankan cash dulu, lihat perkembangan tahun depan. Ini salah satu alasan kenapa IHSG turun. Jadi memang saat ini kita juga harus lebih hati-hati. Apabila teman-teman pernah ingat apa yang saya katakan pada saat IHSG berhasil nembus angka 6.000, saya waktu itu menjelaskan bahwa angka 6.000 apabila terlewati berarti IHSG sudah tidak murah lagi. Jadi apabila kita mempunyai saham di atas pada saat IHSG di atas 6.000, kita sudah harus lebih disiplin. Jadi kita harus lebih hati-hati, jangan terlalu optimis. Jangan menganggap bahwa saham kita beli pasti akan naik terus dan kita akan profit tinggi. Saat ini memang kita masih terbantu dengan peraturan yang ada pada Bursa Efek Indonesia, yaitu maksimal penurunan cuma 6-7%. Pada saat kenaikan bisa sampai 20% lebih. Mungkin ini yang membuat masih banyak trader yang sangat optimis bahwa kerugian ini hanya sementara dan kedepannya masih bisa profit sangat tinggi. Tapi tetap sebelum saya melakukan analisa, saya menyarankan teman-teman untuk lebih hati-hati saat ini. Bukan berarti kita menebarkan fear atau membuat investor atau trader jadi takut melakukan trading saham atau cepat-cepat melakukan take profit. Tapi yang perlu kita lakukan saat ini adalah menjaga profit yang ada saat ini. Jangan sampai profit yang kita punya malah menjadi minus saat ini. Oke, jadi sekarang coba saya bahas untuk saham pertama. Untuk saham pertama akan saya bahas adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2.810. Dan dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara grafik, PTBA sudah mulai bergerak turun. Jadi setelah berhasil naik di atas angka 3.000, PTBA sempat naik mendekati harga 3.200 yang merupakan resisten berikutnya. Tapi terlihat masih gagal break dan saat ini telah turun di bawah angka 3.000. Jadi resisten saat ini tetap di angka 3.000. Sedangkan untuk support terdekat berada di harga 2.800. Jadi saat ini PTBA berada
dekat dengan daerah supportnya di harga 2.800. Jika kita lihat di grafik ini, menariknya sebelumnya sempat terbentuk banyak gap up. Dan karena ada gap ini, saya akan coba memberikan satu penjelasan. Karena di video sebelumnya ada bertanya, Pak, kenapa Bapak tidak pernah menjelaskan bahayanya gap? Itu yang membuat saya bingung. Gap memang harus kita perhatikan, tapi menurut saya bukan sesuatu yang sangat berbahaya yang harus kita warning atau kita harus hati-hati dengan gap. Saya kasih contoh, pada saat PTBA di posisi ini terbentuk gap up beberapa kali, tidak ada langsung penurunan untuk menutupi gapnya. Karena banyak yang takut atau beranggapan apabila ada kenaikannya disertai gap up, pasti saham itu langsung akan turun untuk menutupi gapnya. Karena itu dianggap bahaya apabila ada gap. Buktinya ini posisi pertama terbentuk gap up, sampai saat ini berhenti tertutup di posisi ini, juga sampai saat ini belum tertutup untuk gapnya, dan posisi ini baru tertutup hari ini. Kemarin memang ada gap up juga, langsung tertutup ya, tapi intinya saat ada gap up atau gap down sebuah saham bukan berarti keesokan harinya gap itu akan tertutup. Menurut pendapat saya pribadi, sebuah gap pasti akan tertutup, tapi masalahnya tidak langsung tertutup. Jadi ingat, gap pasti tertutup, tapi masalahnya kita tidak akan tahu kapan gap itu akan tertutup. Jadi pada saat gap up maupun gap down, kita tidak bisa langsung beranggapan hari ini terbentuk gap up, besok pasti turun untuk menutupi gapnya. Belum pasti. Jadi itu bukan fokus utama kita untuk menentukan sebuah saham naik atau turun. Jadi kita nggak bisa memberikan alasan saham ini turun karena nutupin gap, saham ini naik karena menutupin gap. Itu bukan alasan utamanya. Contohnya hari ini terbentuk gap. Jadi pada saat penurunan hari ini terbentuk gap. Berarti apakah nanti perdagangan hari Senin depan pasti naik untuk menutupi gap yang ada saat ini? Belum tentu juga. Ya, bukan berarti saat ini apabila kita lihat ada sebuah saham sedang gap down, kita langsung beli karena beranggapan besoknya pasti naik. Karena belum tentu, bisa saja keesokan harinya malah makin turun atau malah terbentuk gap down yang keduanya. Jadi ingat, gap memang perlu kita perhatikan, tetapi itu bukan alasan utama kita untuk melakukan analisa. Jadi naik turunnya sebuah saham tidak ditentukan oleh gap. Jadi lebih baik fokus di mana support dan resistennya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini malah melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi hari ini. Jadi pada saat penurunan 2% lebih ini, bandar dan asing malah melakukan akumulasi. Jadi dari data broker summary kita lihat bandar dan asing bukannya melakukan distribusi, malah melakukan akumulasi. Dan apabila teman-teman cek, saat ini harga batu bara juga bukannya turun. Padahal memang secara grafik PTBA saat ini mulai turun, tetapi harga batu bara sebenarnya tidak turun. Setahu saya sampai saat ini masih bertahan di atas angka 80. Jadi sebenarnya masih banyak sentimen positif untuk sektor batu bara ini. Penurunan memang lebih disebabkan karena ketakutan dari investor maupun trader akan kemungkinan diberlakukannya PSBB atau lockdown di Indonesia. Tapi apakah terjadi atau enggak, itu masih kita belum bisa pastikan. Cuma kebanyakan trader atau investor sudah mulai tarik cash dulu karena rata-rata sudah mulai mendapatkan profit dari saham-saham mereka punya. Jadi pada saat ini pas liburan panjang, tarik duit cash dulu, nanti tahun depan baru lihat arahnya kemana. Jadi dari data yang kita dapat, PTBS saya lihat masih ada potensi untuk turun di bawah angka 2.800. Dan saat ini masih ada satu support di harga 2.700 yang sempat turun disentuh PTBA minggu ini atau minggu lalu hari Jumat kemarin.
Hari Kamis tanggal 23 Desember sempat turun menyentuh support berikutnya di harga 2.700 dan masih berhasil naik. Jadi saya lihat minggu depan PTBA masih ada potensi untuk turun di bawah harga 2.800 dan turun mendekati support di harga 2.700. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham PTBA saat ini sebaiknya wait and see. Untuk semua saham juga saran saya saat ini wait and see. Walaupun hari Senin depan ada potensi IHSG untuk bergerak dalam zona hijau. Karena memang 2 hari terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Hari Senin depan karena sudah mulai masuk Januari ada potensi untuk rebound. Tapi sebaiknya kita tunggu adanya konfirmasi rebound baru kita entry. Apalagi seperti penjelasan saya di awal, saat ini masih banyak sentimen negatif tentang masalah COVID ini. Jadi kita harus lebih hati-hati, jangan sampai kita beli ternyata malah terus bergerak turun. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 1.100. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BRPT telah dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.080. Sedangkan untuk support di EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1.020. Dan bisa kita lihat, sebelumnya BRPT bergerak sangat uptrend. Tapi saat mendekati harga 1.030, 1.300 yang merupakan resistennya, BRPT mulai bergerak sideways dan saat ini telah turun mendekati daerah support di EMA 50. Jadi secara tren yang sebelumnya bergerak uptrend saat ini mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 4% ini. Dan menariknya jika kita lihat dari data pergerakan asing dalam 1 sampai 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan 2 hari terakhir ini jika kita lihat BRPT hampir turun hampir 8-9%. Tapi asing 2 hari terakhir ini malah masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, ini menurut saya merupakan kesempatan untuk kita entry di sekitar daerah support di EMA 50 dan 150. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, BRPT masih ada peluang untuk rebound. Karena garis EMA 50 dan 150 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham BRPT. Apalagi masih ada satu support psikologi di harga 1.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham BRPT bisa amati terus pergerakan saham BRPT. Karena saat ini sudah dekat dengan daerah supportnya. Saat terkonfirmasi rebound dari daerah support, kita bisa entry. Tapi tetap saran saya paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 1.000 sampai 1.050. Saat turun mendekati harga itu dan rebound, kita bisa entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 1.000. Dan apabila teman-teman pengen take profit, bisa kita lihat selain harga 1.300 yang merupakan resisten, saat ini harga 1.200 juga merupakan resisten dari saham BRPT. Jadi target take profit teman-teman bisa tunggu di harga 1.200 atau 1.300. Saat terlihat masih gagal break dari resisten ini, teman-teman bisa take profit. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.225. Jadi selain saham BSDE, rata-rata setahu saya saham properti juga bergerak turun. Jadi ini kesempatan untuk kita amati saham-saham properti. Karena penurunan saham-saham properti ini sudah membuat mereka dekat dengan daerah supportnya. Untuk saham BRPT jika kita lihat, untuk resisten saat ini masih berada di harga 1.300. Jadi sebelumnya BRPT juga terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau melewati harga 1.300. Dan setiap kali berusaha naik di atas harga 1.300, saham BSDE masih gagal dan saat ini mulai turun mendekati daerah support di harga 1.200. Dan selain harga 1.200 masih ada satu support di harga 1.150 yang sempat disentuh oleh BSDE pada tanggal 23 Desember kemarin. Dan untuk tren saat ini BSDE bergerak
sideways, tapi untuk tren jangka menengahnya BSDE masih bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham BSDE di harga bawah maupun harga atas, menurut saya saat ini BSDE masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing, setelah sebelumnya asing terus melakukan distribusi, hari ini asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BSDE juga masih layak untuk kita amati pergerakannya. Dan kita bisa tunggu di sekitar harga 1200 atau 1150. Saat terlihat rebound baru kita entry. Karena seperti penjelasan saya di awal, untuk kondisi saat ini sebaiknya kita lebih hati-hati untuk entry. Mendingan kita tunggu di daerah support dan tunggu ada konfirmasi rebound baru kita entry daripada kita paksain entry dan ternyata harga yang kita beli malah masih bergerak turun. Mendingan kita telat mendapatkan sebuah saham dan tidak mendapatkan untung. Itu lebih bagus daripada kita memaksakan berharap kita untung malah kita rugi. Jadi untuk saat ini kita harus lebih hati-hati dan penuh perhitungan apabila kita mau entry. Karena masih banyak yang menurut saya selalu entry di dekat daerah resistennya. Dan itu merupakan resiko yang sangat besar. Bisa saja memang kita beli di sekitar daerah resisten dan dia berhasil break, kita profit. Tapi ingat apabila ternyata gagal break daerah resisten dan turun mendekati daerah supportnya, kerugian kita akan lumayan besar. Jadi paling aman saat ini tunggu konfirmasi berhasil rebound dari daerah support baru kita entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.